Alun-alun Kidul Yogyakarta berlokasi di selatan Keraton Yogyakarta, tepatnya di Jalan Alun-alun Kidul, Kota Yogyakarta. Dibangun oleh Pangeran Mangkubumi yang diberi nama Alun-alun Pengkeran, yang berarti belakang karena letaknya di belakang keraton. Dialah yang menciptakan Keraton Yogyakarta dengan adanya alun-alun Kidul. Jadi alun Kidul juga disebut dengan alun-alun Pengkeran. Pengkeran artinya belakang, alun-alun belakang. Alun-alun Kidul merupakan bagian dari garis imajiner atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Peninggalan Sri Sultan Hamengkubuwono pertama. Garis ini terbentang dari Laut Selatan, Panggung Krapyak, Alun-alun Kidul, bangunan utama keraton, Alun-alun Utara, Tugu Yogyakarta, dan berakhir di Gunung Merapi. Garis ini menceritakan perjalanan hidup manusia dari lahir, remaja, dewasa, hingga tuanya. Mempunyai makna filosofis tinggi, yaitu dari selatan ke utara melambangkan hubungan manusia kepada Sang Pencipta. Laut Selatan yang merupakan titik terendah dan Gunung Merapi yang lebih tinggi, melambangkan sikap manusia yang semakin dekat dengan Sang Pencipta seiring berjalannya waktu. Pada sisi utara alun-alun ini, terdapat bangunan peninggalan sejarah, yaitu Sasono Hinggil, yang merupakan tempat raja-raja melihat pertarungan antara manusia dan macan. Sekarang menjadi tempat pertunjukan seni. Sasono Hinggil merupakan bagian dari alun Kidul. Di situ pada waktu dulu dipakai oleh raja untuk melihat pertunjukan atau pertarungan manusia dengan harimau atau disebut dengan rampok macan. Ya, pada waktu itu memang dipakai di situ untuk pertunjukan seperti itu, dan dipakai raja untuk melihat latihan prajurit keraton. Jadi olah kanuragan prajurit. Jadi raja mengawasi di tempat Sasono Hinggil. Di situ ada tempat duduknya, singgasananya, raja tinggal mengawasi. Untuk sekarang ini Sasono Hinggil dipakai untuk tempat pertunjukan seni. Ya. Di lapangan ini terdapat dua pohon beringin yang khas bernama Wok Kembar, yang dipercaya turun-temurun dapat mengabulkan permohonan orang yang mampu menyelesaikan tradisi masangin atau masuk antara dua beringin dengan mata tertutup. Yang paling terkenal di Alun Kidul adalah masangin, masuk di antara dua beringin kembar. Di situ dua buah pohon beringin dinamakan Supit Urang dan Ringin Kurung. Ya. Di samping pohon beringin, di situ ada namanya pohon pakel, pohon kueni, dan pohon gayam. Jadi orang yang akan masangin ditutup matanya dengan kain, kemudian bersiap di utara, di pinggir sebelah utara alun itu, kemudian berjalan ke selatan menuju ke tengah-tengah pohon beringin. Bila mana seseorang yang berhasil melewati dua pohon beringin, kepercayaan di situ segala keinginan, segala apa yang dicita-citakan akan terkabul.
kurang dikelolanya lahan parkir mengurangi daya tarik tempat ini, serta kurangnya kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya membuat kondisi alun-alun sedikit tidak sedap dipandang. Kira-kira 10 tahun ada. Kira-kira 10 tahun ya? Iya. Oke, untuk yang pertama mungkin langsung ke Suka duka saat berjualan saat pandemi ini, kalau bisa diceritakan. ya selama pandemi ini, maksudnya ya untuk omsetnya ya berkurang lah. Oh, berkurang. Iya. Dan waktunya itu selama pandemi kan dibatasi. Oh, dibatasi. Jadi Iya. Paling jam 10 kita udah tutup. oke. Iya. Begitu. Bagaimana kesannya? Oh, kesannya kalau kesannya tuh gimana? Dari segi budayanya dapat, maksudnya masih ada beberapa ini yang masih bisa kita nikmati sebagai budaya Jawa kan, masih ada. Terus rame, nyaman juga sih kalau di sini. Oke. Terus mungkin ada kesan-kesan ada kesan-kesan yang bisa ditinggalkan. Oh, kalau pesannya sih mungkin dari segi parkiran lebih ditertipin lagi. Soalnya lebih ditertipin lagi sama pengunjung. Kayak ini kan mengingat ini kan sosial, maksudnya dalam masih virus kan. Nah, mungkin dibatasi dalam segi jumlah pengunjungnya. Ada beberapa aturan yang harus diterapkan juga. Bagus sih sebenarnya, ini salah satu tempat wisata istilahnya bisa terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Istilahnya tuh dengan biaya murah meriah tuh kita bisa membawa keluarga ke sini untuk bermain dengan fasilitas yang seperti ini, tapi udah meriah gitu loh maksudnya. Ya cuman mungkin perlu penataan sedikit aja, kayak seperti mungkin parkir mungkin ya itu lebih ditertibkan lagi. Terus fasilitas kayak yang seperti tempat sampah kayak gitu mesti diperbanyak. Terus petugas-petugas di sekitar objek wisata sini tuh ada, istilahnya tuh ada di standby itu di setiap sudut gitu loh. Jadi kita pengunjung juga merasa aman, nyaman, lebih nyaman lagi, nggak harus tanpa harus buang sampah, mungkin nggak sembarangan, atau kalaupun ada sesuatu hal yang ini kita harus melapor ke petugas yang terdekat kan lebih mudah gitu, mungkin seperti itu. Oh, terus selanjutnya ada kesan dan pesan Bapak untuk alun-alun ini ke depannya? Rasanya ya seneng aja ya dengan main kesini tuh murah, tapi udah seneng, udah dapat itu, anak-anak juga bisa lari-lari, terus harganya terjangkau semua gitu. Untuk kedepannya ya itu tadi aja, lebih mungkin untuk dinas yang terkait di sini tuh lebih menertibkan lagi aja. Ya itu tadi, sekian pendapat masyarakat tentang alun-alun Kidul. Semoga kearifan lokal yang ada di alun-alun Kidul ini dapat kita jaga dan kita lestarikan untuk anak cucu kita ke depannya.